Nah, jadi dengan 3 ini, maka Kementerian Perdagangan mengaturnya mesti betul-betul yang disiplin, konsisten, dan tegas. Nah, sekarang dampak yang terjadi dengan Kementerian Perdagangan yang kata tanda kutip bermain, maka apa yang dikorbankan? Minyak goreng dalam negeri. Dengan alasan apa? Bahwa mereka mengatakan domestic market obligation. Ini yang menurut saya aneh sekali. Ada DMO, betul, tapi kok DMO bisa kasarnya adalah kurang. Maka argumentasi dibangun, kenapa bisa kurang? Karena ada tanda kutip yang menimbun. Atau ada yang bahasa kasarnya illegal export. Atau dipakai untuk menjadi bahan baku B30. Maka disinilah celah-celah yang Kementerian Perdagangan tidak berhasil menutupnya. Nah, yang mengagetkan, Menteri Perdagangan Lutfi secara terbuka surrender, menyerah bahwa Kementerian Perdagangan tidak bisa melawan mafia. Masya Allah. Ini kok menteri mengatakan tidak bisa melawan mafia. Ini bagaimana maksudnya? Kok menteri bisa kalah dengan pengusaha-pengusaha besar untuk bahasa kasarnya itu memberantas apa yang pengusaha besar inginkan. Karena kalau dia menteri, ya, dia cukup lapor ke presiden. Bilang sama presiden, Pak Presiden, ini mafianya A, B, C. Saya nggak bisa Pak, karena mereka terlalu A, B, C. Maka presiden akan usulan menteri, Pak tolong Pak, kebijakannya bisa dibuat A, B, C. Presiden kalau udah turun, apabila memang dipandang perlu turun, selesai. Tidak ada pengusaha bisa melawan presiden. Nah, jadi mengapa Menteri Perdagangan ini tidak lapor ke presiden, mengatakan, Pak, kita mesti melawan mafia ini, Pak. Nah, mafia ini pasti sekarang tanda kutip apa? Ya pengen ekspor. Kenapa? Harga sawit lagi tinggi, lagi bagus. Tentu penerimaan lebih tinggi. Ya, wajar toh. Dan yang saya khawatir adalah B30. Karena B30, bagi yang memproduksi B30 disubsidi oleh pemerintah dengan dari badan pengolah sawit tersebut. Jadi, karena tidak bisa mengatasi bahan baku B30, tidak bisa kasar menyetop ekspor yang di atas kuota, rakyatlah jadi korban. Nah ini, saya agak sedih melihat kok kenapa Menteri Perdagangan, Pak Lutfi ini yang saya sangat kenal baik, saya hormat sama dia latar belakangnya juga baik sekali, tapi kok dia kalah dengan yang namanya mafia. Nah, ya sekarang sudah tertangkaplah pejabat di Kemdak, tertangkap pula 3 pengusaha yang terkait. Ya sekarang kita berharap hukum betul bisa membuktikan bahwa hukum itu bisa di atas mafia ini. Nah inilah saya mohon Pak Presiden Jokowi untuk bisa full backup Jaksa Agung, betul-betul melindungi Jaksa Agung agar jangan sampai mafia ini bisa bahasanya menumbangkan Kejaksaan Agung, agar orang-orang yang mungkin saat ini ditahan atau segala macam bisa bahasanya lepas dari proses hukum. Jadi saya terus terang sangat sedih bahwa karena memprioritaskan B30 dengan subsidi tadi, karena memprioritaskan ekspor yang harganya lebih tinggi, maka rakyat dikorbankan dengan DMO tadi, domestic market obligation, yang sebetulnya cukup, tapi karena ini masuk bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, ya orang
banyak menggunakan minyak goreng. Nah, saya pun juga ingin mengkritisi ada statement daripada ibu bangsa kita yang dimana agar mengalihkan tidak menggoreng tapi pakai rebus. Rebus ini hanya bisa pada produk-produk tertentu. Tidak mungkin semua masakan bisa direbus. Nah, kalau kita bicara dengan UMKM yang bicara goreng-gorengan, nggak mungkin itu pakai rebus. Jadi ini agak bingung saya. Ini beliau ibu rumah tangga tapi kok tidak menyadari bahwa tidak mungkin menolkan minyak goreng. Tapi untuk mungkin menghemat dan untuk mungkin bahasa kasarnya tidak boros menggunakan minyak goreng, itu betul Bu. Tapi mengganti atau meminta rakyat untuk beralih ke rebus dan segala macam, ini yang hal khusus di bidang sawit, goreng-gorengan tidak bisa hilang. Jadi minyak goreng itu tidak akan mungkin bisa, bahasanya itu adalah dikurangi produksinya, jatahnya begitu kasarnya. Khususnya pada saat hari-hari raya seperti puasa, lebaran, Natal atau segala macam. Jadi saya mohon sekali kepada pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian KLHK, tolonglah agar area sawit ini betul-betul sudah dikunci agar optimizing lah dari areal yang ada. Untuk Kementerian Perdagangan, tolonglah agar DMO yang ada itu betul-betul dihitung dengan betul. Kalau bisa 6 bulan sebelumnya bahwa kebutuhan dalam negeri itu pasti akan naik. Sehingga tidak akan mengganggu ekspor dan tidak akan mengganggu bahan baku B30. Semoga minyak goreng kita bisa stabil, bisa bagus. Terima kasih, salam perihal. Pemirsa, terima kasih banyak telah menonton video saya. Jangan lupa like dan berikan opini di kolom komentar. Dan yang paling penting, subscribe channel ini. Terima kasih, salam perihal.